Selamat datang di YouTube channel Bisnis Muda, sebuah channel YouTube yang membahas tentang bisnis dan investasi. Bersama gue, Don Cuan. Buat kalian yang udah jadi investor saham di tahun 2020 kemarin, udah dapet cuan belum dari perusahaan yang bagiin dividen? Kayaknya kalau dapat dividen bakal jadi pada diem-diem nih, sambil nikmatin hasilnya, ya kan? Aku juga gitu sih. Tapi di antara kalian udah ada tahu belum dividen itu apa? Kalau belum, pas banget nih kalian nonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Oke, jadi apa sih itu dividen? Dividen itu merupakan bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu. Simpelnya nih, dividen itu adalah hadiah yang diberikan perusahaan terbuka kepada para pemegang saham mereka. Dan sumbernya itu berasal dari laba bersih perusahaan. Untuk pembagian dividen itu sendiri ditetapkan melalui RUPS alias Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan direksi. Terus jumlahnya berapa ya? Nah, jumlahnya itu sesuai dengan nilai dividen yang dibagikan dan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Umumnya dividen dibagikan oleh perusahaan ke para pemegang saham itu setahun sekali. Ada juga nih yang namanya dividen interim. Dividen jenis ini adalah dividen sementara dari laba bersih yang dibayar kepada pemegang saham sebelum pembagian laba tahunan perusahaan dan ditetapkan juga dalam RUPS. Tapi ada juga loh perusahaan terbuka yang nggak bagiin dividen. Hal ini dikarenakan laba ditahan. Selain itu, perusahaan juga nggak bakal bagiin dividen jika di akhir periode malah rugi. Terus apa sih indikator yang perlu dilihat investor? Gini nih Bemers, ada 3 indikator penting. Yang pertama, laba bersih perusahaan. Kalau perusahaan itu laba, harusnya punya potensi besar buat bagiin dividen. Tapi balik lagi nih, keputusan itu harus sesuai dengan hasil RUPS dan kebijakan perusahaan juga ya. Perusahaan yang laba tapi nggak bagi dividen, bisa jadi mereka ingin gunain labanya untuk modal ekspansi di tahun selanjutnya. Jadi kinerja keuangan di masa depan bisa jauh lebih baik hingga nantinya memutuskan bagi dividen ke para pemegang sahamnya. Yang kedua, Dividend Payout Ratio atau DPR. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih yang dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen untuk periode tertentu. Jadi dividend payout ratio ini akan gambarin seroyal apa sih saham itu bagi dividen dari total laba bersihnya. Misalnya dapat laba sekitar 5 triliun, terus dia bagi seluruhnya untuk dividen. Berarti dividend payout ratio-nya jadi 100% kan? Pastinya investor seneng. Apalagi kalau konsisten bagi dividen gede tiap tahunnya. Cuma ya cek lagi aja alasan kenapa si doi bagi dividen gede. Ada loh emiten yang DPR-nya di atas 100% gara-gara industrinya lagi kurang bagus untuk ekspansi, tapi doi masih cuan. Ayo tebak, saham apa tuh? Yang ketiga, jumlah saham yang beredar atau dividend yield. Simpelnya nih, dividend yield itu adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah dividen tunai yang dibagikan ke pemegang saham dengan harga saham. Dividen yield digunakan oleh investor untuk menunjukkan bagaimana investasi mereka menghasilkan arus kas dalam bentuk dividen atau kenaikan nilai aset oleh apresiasi saham. Dengan begitu, investor dapat mengukur dan menghitung berapa besar dividen yield dari suatu perusahaan. Nah, berikut daftar dividen yield terbesar saat ini. Yang pertama, MFMI alias Multifiling Mitra Indonesia. Dividen yield MFMI senilai 30,33%. 2. DMAS alias Putra Delta Lestari. Dividen yield DMAS ini sebesar 19,66%. Yang ketiga, MPMX alias Mitra Pinastika Mustika. Nilai dividen yield MPMX ini senilai 17,14%. Yang keempat, Hexa alias Hexindo Adi Perkasa. Dividen yield Hexa sebesar 15,97%. Dan yang kelima, MBAP alias Mitra Bara Adi Perdana.
Dividen yield dari MBAP ini senilai 14,89%. Oh ya Bemers, itu tadi 3 indikator dividen. Cuma ya kamu nggak bisa nentuin pilih saham hanya dari 3 indikator tersebut. Ada banyak indikator lain juga yang perlu kamu tahu supaya nggak salah pilih saham. Terus nih Bemers, setiap aksi korporasi seperti pembagian dividen ada yang namanya cum-det dan ex-det. Bemers tahu nggak apa itu cum-det dan ex-det? Kalau cum-det adalah tanggal terakhir bagi investor untuk membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen perusahaan yang telah ditentukan. Nah kalau ex-det, hari pertama pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Misalnya nih, saham XYZ mengumumkan bagikan dividen sebesar Rp100 per saham. Pembayaran dividennya jatuh pada tanggal 15 Januari 2021. Cum-det dijadwalkan 27 Desember 2020 dan ex-det dividen jatuh pada tanggal 31 Desember 2020. Maka setiap investor yang punya saham XYZ hingga 27 Desember 2020 maka berhak untuk mendapatkan dividen senilai Rp100 per sahamnya. Sementara jika ada investor baru memegang saham di tanggal 30 Desember 2020, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan dividen tersebut. Nah Bemers, itu tadi nih penjelasan soal dividen dan saham-saham yang bagiin dividen terbesar di tahun 2020 kemarin. Di antara lo ada nggak nih yang punya kelima saham tadi? Terus dipakai buat apa dividennya? Boleh dong share di kolom komentar. Oke Bemers, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Gue Don Juan pamit. Bye.